Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya belajarnya. Kalau kemarin kita sudah buatkan video tentang pengenalan pixel, pengenalan resolusi ataupun pembuatan layar. Ini yang penting lagi itu tentang penggunaan toolsnya atau alat-alatnya. Nah, di pertemuan kali ini kita coba maksimalkan yang namanya move tool ya, move tool seperti ini. Jadi fungsi move tool itu untuk mengatur posisi dan tata letak. Ada beberapa settingan yang nanti kawan-kawan bisa samakan gitu ya, bisa dilihat. Di bagian atas ini ada namanya auto select dan show transform control. Kalau punya saya sudah diaktifkan. Kalau punya kawan-kawan belum diaktifkan, nanti bisa diaktifkan karena ini akan sangat membantu kawan-kawan untuk bisa memaksimalkan penggunaan move tool ini. Saya coba contohkan atau bandingkan jika auto select atau show transform ini tidak aktif gitu ya. Saya matikan dulu, kemudian saya coba membuat sebuah layer. Nah, di Photoshop untuk menambahkan layer tadi bisa menggunakan Ctrl N, kemudian dia akan tampil di bagian kanan, baik mau di atas boleh, di ini juga bawah juga biasanya bisa muncul tergantung fasilitas yang tampil di Photoshopnya. Oke, kalau kita menggunakan layer Ctrl N secara otomatis nanti ada namanya gambar lock. Ini artinya adalah background layer pertama. Kemudian kita nanti tinggal tambahin objek. Langsung aja deh. Misalnya saya menggunakan namanya objek rank tool. Rank tool ini misalnya saya menggunakan yang bentuk kotak warna biru. Misalnya saya ubah lagi ukuran yang beda warna merah. Kayak gini ya. Kemudian misalnya tambahkan lagi warna hijau. Bisa diklik di bagian kotak yang di layar. Misalnya tambahkan lagi warna kuning. Oke. Atau satu lagi deh ya, biar 5 warna hitam. Oke, nah misalnya gini, kasusnya kita ingin urutkan yang biru itu di pojok kiri atas, kemudian setelah biru itu ada warna hijau, setelah itu di bawahnya biru ya, di bagian kiri di tengah itu warna kuning, di sampingnya kuning warna merah, contoh seperti itu. Jikalau kita masih menggunakan move tool yang auto select-nya belum aktif, ini akan sangat-sangat menyulitkan. Ini masih baru 5 layer atau 5 objek gitu ya, itu akan sangat susah. Contoh begini, saya mau menyeleksi yang warna biru, saya mau pindahin. Dia nggak mau langsung milih karena kita harus cari dulu di sini yang warna biru. Nah, setelah itu tadi warna apa? Hijau kalau nggak salah ya. Hijau di bagian kanannya biru. Kita nggak bisa langsung pilih hijau. Kita harus cari lagi di bagian layernya. Pindahin lagi. Nah, seperti ini. Kemudian warna apa tadi? Kuning ya. Misalnya kuning di bagian bawah misalnya. Kita harus pilih dulu seleksi sini. Mau warna merah kita nggak langsung bisa di sini. Tapi pilih dulu warna merahnya. Ini terjadi karena auto select-nya nggak aktif. Tapi kalau seandainya kita aktifkan auto select, seperti ini ada tanda centang ya, kita langsung bisa leluasa milih objek tanpa harus pilih-pilih di layer ini. Karena resikonya jika ada objek yang mirip-mirip seperti ini, misalnya warnanya kita mau samain warna merah kayak gini. Nah, kalau misalnya auto select gak aktif, kita bingung di sini. Oh, bukan ini, kita mau pindah yang ini ke bagian pojok kanan bawah nih. Kita harus pilih lagi. Oh, bukan lagi. Oh, aduh, yang mana ya? Nah, gara-gara auto select-nya belum aktif. Tapi kalau auto select aktif, lah, tinggal diklik aja, pindah-pindah. Oke, seperti itu ya. Itu fungsi dari auto select. Jadi kawan-kawan kalau belum ada tanda centang di auto select-nya atau belum aktif, itu agak susah juga ya untuk mengatur posisi objek. Terus yang kedua di sini juga ada namanya show transform control. Nah, fungsi dari show transform control ini adalah
kita bisa langsung membesar dan mengecilkan objek karena begitu kita klik atau kita aktifkan, di objek tersebut ada bingkai ukuran. Nah, contoh misalnya kita klik yang warna biru ini ya. Nah, saya bawa ke bawah aja biar kelihatan. Kita zoom misalnya. Ini untuk mengezoomnya bisa dari sini ya. Bisa menggunakan ALT dan scroll. Kalau ke depan itu besar, kalau ke bawah ke belakang itu mengecilkan ya. Di sini juga boleh. Atau cara lainnya itu kontrol plus dan kontrol min untuk mengecilkan. Jadi biasanya saya menggunakan ALT dan scroll. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda bingkai dari show transform ini, kita langsung bisa ngecilin dengan cara arahkan kursornya ke titik-titiknya. Tuh mau dibuat lonjong atau dibuat lebih kecil gitu ya. Itu bisa. Tapi saya kasih trik dulu ya di Photoshop agar ukurannya proporsional atau ukurannya tersebut bisa unit atau besar kecilnya utuh, itu gunakan shift dan posisi kursornya di sudut, jangan di tengah. Contoh misalnya kita mau ukurannya segini tapi dikecilin, kita langsung tekan shift-nya dulu, arahkan kursornya ke sudut dan tarik. Nah, secara otomatis dia akan besarnya akan unit, tapi jika tidak menggunakan shift dia akan jadi seperti ini gitu ya. Ini fatal ketika kita ngedit foto kemudian mau udah diseleksi gitu. Nanti kita belajar seleksi juga di bagian masih di, kalau saya biasanya seleksi pakai pen tool. Nah, itu objeknya mau disesuaikan dengan ukuran background, ketika tidak menggunakan trik tekan shift dan di sudut itu nanti objeknya bisa apa ya, kelihatan bahasa sederhananya gepeng-gepeng lah gitu ya. Oke, kalau menggunakan shift tadi adalah satu sisi dan unit besarnya sama gitu ya. Kita kalau mau langsung kanan kirinya besar sekaligus bisa menggunakan shift tambahin ALT. Nah, tambahin ALT, tapi ingat kursor tetap di sudut. Nah, dia bedanya seperti ini. Ini menggunakan shift dan ALT. Kalau ALT dilepas dia hanya satu sisi seperti ini. Dan satu lagi, jika ingin membesarkan dan mengatur objek tersebut unit dan begitu dikonfirm atau sudah di apa ya bahasanya dipastikan ukuran segitu, dilepaskan terlebih dahulu mouse-nya, jangan shift ALT-nya dulu. Contoh begini, kita sudah ngatur ukuran segini, tapi yang dilepas itu adalah shift-nya dulu, dia nanti jadi gepeng lagi gitu ya. Banyak kan kawan-kawan yang terjadi, loh saya udah pakai shift dan ALT kok balik lagi nggak proporsional, atau dalam artian ukurannya kok nggak sesuai yang kita pinginin yaitu utuh gitu ya. Karena biasanya ngelepasnya mouse-nya dulu. Jadi yang lepasnya shift-nya dulu. Jadi yang seharusnya adalah melepas mouse-nya terlebih dahulu, bukan shift-nya terlebih dahulu. Oke, contoh misalnya besar kecil kayak gini, kemudian lepaskan mouse-nya dulu, baru shift-nya. Kemudian di bagian atas ada tanda centang, ini artinya confirm. Maka secara otomatis bingkai dari ukurannya itu sudah hilang. Karena kalau masih ada bingkai seperti ini, kita mau mindah-mindah ke yang lain nggak bisa, karena dia masih aktif untuk free transformnya atau show transform yang tadi. Ini di sini ada tanda apa ya, batal atau tanda lingkaran ada slashnya, ini adalah tanda batal. Setelah kita mengatur ukuran segini, oh nggak jadilah, tinggal diklik tanda lingkaran ini, secara otomatis dia akan membatalkannya. Bisa juga menggunakan misalnya ukuran segini tanpa klik centang di atas, menggunakan enter juga sama saja, artinya confirm ya. Nah, itu tadi dari pengenalan move tool dan settingnya. Jadi kalau misalnya belum sama disamain dulu gitu ya. Saya buat videonya sederhana aja, satu-satu dulu nggak apa-apa, kita bahas, kita pahami, sehingga nanti setelah paham satu tools dan tools yang lain, insya Allah akan lebih memudahkan teman-teman untuk mendesain atau menyeting gambar gitu ya di Photoshop. Tapi tambah dulu deh satu lagi,
Ini juga mungkin bisa terjadi ketika memang tidak tahu, akan sedikit menyusahkan. Yaitu di Photoshop itu tidak mengenal kata undo. Kata undo itu atau mengulang itu hanya satu kali saja. Contohnya begini deh, saya pindahin biru ke atas, merah ke bawah, merah yang ini ke atas, kemudian ini di sini. Saya ingin kembali seperti semula, yang birunya di bawah, kemudian yang merah tadi yang pertama di atas, segala macam. Itu ketika kita hanya menggunakan undo, Ctrl Z ya, pintasnya menggunakan Ctrl Z, itu hanya satu kali. Nah, untuk mengulang yang banyak tadi gitu ya, yang biru sampai ke bawah, itu tambahkan Ctrl Alt Z. Ini disebut dengan history. Jadi nanti yang diklik-klik Ctrl Alt-nya tetap ditekan, tinggal diklik huruf Z-nya saja. Ulangin ya, kalau undo dia cuma sekali, seperti ini doang. Cuman kalau menggunakan Ctrl Alt Z, dia bisa ngulangin selanjutnya. Nah, ini sebenarnya kalau kawan-kawan memang agak susah atau mau cari trik lain, ini disebut namanya history ya. Itu history itu bisa ditampilin di window, kemudian ada namanya history. Nah, di sini kalau kita klik ke atas, dia akan semakin mengulangi dari yang pertama. Kalau kita semakin ke bawah, dia adalah tindakan kita yang paling terakhir tadi seperti apa gitu. Nah, itu dulu ya kawan-kawan. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang Marquee Tool. Jadi Marquee Tool ini adalah bentuk yang sudah ditentukan polanya. Untuk Marquee Tool banyak banget trik yang bisa nanti kita pelajari di sini. Tapi enaknya satu-satu aja dulu. Oke, terima kasih bisa pantengin terus video ini, karena harapannya nanti belajar Photoshop atau desain grafis ini, kita bagaimana caranya tidak hanya membuat sebuah desain yang berhenti di monitor komputer kita atau dalam bentuk grafis digital saja, tapi kita nanti bisa juga belajar, nanti bisa dilengkapi dengan video-video lain, yaitu membuat desain yang bisa diterapkan dalam bentuk produk gitu ya. Contohnya nanti saya membuat misalnya desain ID card, itu bukan hanya desain di komputer, tapi sampai menjadi ID card yang sebenarnya menggunakan kertas PVC. Begitu juga nanti belajar tentang desain MOOC, misalnya nyeting ukuran tingginya MOOC gitu ya, sampai mentransfer gambar yang kita cetak di kertas bisa diterapkan di MOOC yang menggunakan teknik sublimasi. Begitu juga dengan t-shirt gitu ya, kemudian belajar undangan seperti itu. Karena dengan harapan kita memiliki keterampilan real yang menjadi sebuah potensi bagi kita untuk menjadi manusia yang mandiri, karena harapannya bisa membuka peluang-peluang usaha setelah belajar desain ini. Oke, terima kasih. Itu dulu. Kita nanti akan lanjutkan pengenalan tools di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.